Kita mulai, wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang akan kita angkat ini bisa dikatakan adalah yang melengkapi elemen kalau kita bicara masalah proses bisa dikatakan proses kemenangan Islam lah gitu. Dari periode Mekah ke Madinah. Dulu pernah dijelaskan misalnya ayat waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Jadi dia Allah yang mengutus rasulnya dengan satu pedoman guna dia mengunggulkan. Nah, itu namanya memenangkan dari semua din-din yang ada. Islam ini diunggulkan oleh Allah gitu. Itu misi Allah dalam mengutus rasulnya yang dengan membawa hudan tadi gitu. Tentunya prosesnya panjang ya. Dimulai dari yang seperti yang sudah dijelaskan juga dibahas surat Al-Muzammil, dan kemarin tuh juga ada peristiwa wa nazza'na min kulli ummatin syahidan fakuna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillah. Jadi kami cabut seorang pembela dari tiap-tiap umat. Kami menitahkan, artinya menyatakan, meminta bahwa kesini argumentasi kalian, sampai pada akhirnya terjadi satu argumentasi. Selanjutnya pada akhirnya fa'alimu annal haqqa lillah. Mereka mengakui bahwa atau menjadi tahu bahwa yang objektif almiah itu adalah dari Allah. Itulah yang sesuai dengan akhir dari permintaan iblis ya. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzorin gitu. Ila yaumi yub'atsun itu sampai beri aku kesempatan atau beri aku tangguh sampai mereka dibangkit. Ya kan? Mereka dibangkit itu adalah yang di ayat wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Kami bangkit seorang pembela dari tiap-tiap umat. Sumala yu'zanu lilladzina kafaru walahum tak tabun. Kemudian mereka tidak diberi izin, ya kan? Dan juga tidak diminta kerelaan. Itu batasan ya. Dari mulai persiapan studi, sholat, sampai pada di penghujungnya itu nanti akan bertemu seperti itu. Akan menghadapi peristiwa seperti itu. Dan itu pun dalam konteks masih berhubungan dengan proses ini ya, di surat Al-Anbiya ya. Nanti akan juga terjadi seperti ini. Dan ini artinya dalam pengulangan sejarah itu selalu terjadi gitu maksudnya. Tetap terjadi seperti malam dan siang ya. Ini surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal mata'na haula'i wa aba'ahum. Akan tetapi mata'na dari mata'a yumati'u tamti'an. Artinya memberi kesenangan. Akan tetapi kami telah memberi kesenangan. Ini haulainya sebagai objeknya ya. Orang-orang ini. Haula itu hazani haulai. Ini kata penunjuk dekat ya. Ini gitu. Haulai. Kalau haza kan satu, hazani dua, ini juga. Tapi menunjuk untuk dua gitu. Bisa orang, bisa apa gitu. Haulai jamaah. Nah ini yang dimaksud orang-orang ini itu orang-orang yang bersikap negatif, orang kafir ya.
Jadi akan tetapi kami memberi kesenangan orang-orang ini. Dalam arti orang-orang yang bersikap negatif itu. Dan abauhum, nenek moyang mereka. Ya kan? Sampai tola yatulu taulan, panjang. Sampai panjang umur peradaban julumat atas mereka. Di sini konteksnya kan konteks peradaban yang julumat ya, gelap gulita. Itu ada peradaban nur gitu. Ini konteks karena dia haulainya itu orang kafir, jadi orang kafir dan nenek moyang mereka sampai panjang umur peradaban julumat atas mereka gitu. Ulangi, tetapi kami memberi kesenangan orang-orang ini dan nenek moyang mereka hingga panjang umur peradaban julumat atas mereka gitu. Jadi dikasih panjang umur gitu. Jangan heran kalau iya dia diberi kesenangan, umurnya dipanjangin gitu, jangan heran karena memang udah konsepnya begitu. Jangan nanti protes gitu loh. Tetap dalam kaitan kan dengan innaka minal munzorin nanti kan gitu. Iya, ada batas waktunya. Nah, sampai kapan umur panjang itu bersamaan dengan ini. Kalimat selanjutnya ya. Maka apakah mereka tidak melihat dengan pandangan ilmiah ya, pandangan ilmu, bahwasanya kami mendatangi anna na'til ardo, kami mendatangi, jadi maksud dengan ini kekuasaan pola pikir ya, di mana kami nan kusuha atau yang kami nan kusuha nakosoyan kusu mengurangi dari atrofiha tepi-tepinya. Jadi kalau digambarkan itu ini kekuasaan penuh kekuasaan ini nih. Jadi dikurangin dari sedikit-sedikit segini tepi-tepinya ini terus gitu sampai ke tengah gitu. Iya, ini kalau dilihat dari ayat yang kemarin juga itu wa ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina humulkan aziman ya. Jadi dia mendatangkan kepada pendukung Ibrahim kitab al-hikmah, kekuasaan yang besar. Jadi ini masuk kekuasaan yang besar itu ini. Dari tepi-tepinya sampai ke tengah itu kekuasaan yang besar. Jadi orientasinya bukan menjadi penguasa ya. Nanti jangan salah paham, jangan salah tangkap kekuasaan yang besar yang oleh pendukung Nabi Ibrahim itu adalah jadi presiden. Jadi bukan begitu. Tetapi ada kaitan dengan dakwah. Jadi penyebaran dakwah itu lihat di hubungannya ke wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Jangan ada di tepi tapi berusaha ke tengah gitu. Jadi pemimpin masing-masing yang bertanggung jawab penuh atas dakwah ini. Tiap-tiap manusia itu mukmin harus begitu. Kalau semuanya begitu, otomatis tepi-tepinya ini penuh. Lama-lama ke tengah dia. Menjadi satu kekuasaan yang besar. Mulkan aziman gitu. Nah, itu tadi yang kembali saya bilang tadi, memberi kesenangan dan panjang umurnya kepada orang kufur dan nenek moyang tadi itu bersamaan dengan kami mengurangi dari tepi-tepinya. Jadi kalau ditanya berapa lama? Ya ini, berapa lama kita bisa ke tengah? Itu jawabannya. Jadi bukan berbicara kapan dan di mana,
Berapa lama dalam arti angka ya, berapa tahun gitu. Kan kalau dalam bahasa Inggris juga ada momen, ada time, itu waktu juga. Kalau bicara masalah waktu, dalam bahasa Indonesia tidak cukup untuk menjelaskan itu. Kapan waktunya, terus sampai kapan harus begini-gini terus gitu kan. Jadi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan penyebaran dakwah dari mulai tepi-tepinya sampai itulah yang dikatakan kami mengurangi dari tepi-tepinya sedikit demi sedikit sampai ke tengah gitu. Tapi kalau bicara masalah sampai kapan itu di kalimat berikutnya. Maka apakah mereka itu kembali ke orang-orang ini dan nenek moyang mereka melihat. Maka apakah mereka melihat dengan pandangan ilmu bahwasanya kami mendatangi bumi kekuasaan. Berarti ini punya kekuasaan di sini dia ini. Kalau dilihat dari ayat lahwal fauzul azim limisli hadza falyamalil amilun. Dua-duanya itu fauzul azim. Ya. Yang nur dan julumat itu fauzul azim. Kemenangan yang besar ya. Berarti di sini kekuasaan mereka gitu yang atas pilihan julumat atau yang bersikap negatif terhadap dakwah Allah melalui Rasul, di mana kami menguranginya kekuasaan itu dari tepi-tepinya. Maka afahumul golibun, maka apakah mereka menjadi pemenang? Ini kalimat apa? Kalimat pertanyaan. Tapi kalimat pertanyaan itu, kenapa kalimat pertanyaan? Karena ada A ya. A itu apakah? Tapi kalimat pertanyaan tidak memerlukan jawaban gitu. Tidak memerlukan jawaban karena ini maksudnya bukan bertanya. Ngerti nggak? Menggunakan bahasa bisa dia sindiran, terus semacam ejekan apa? Kayak di ammayatasa alun, mereka saling bertanya kan ya. Sebenarnya saling mengejek itu. Bertanya tapi tidak memerlukan jawaban karena maksudnya adalah tadi bisa menyindir, mengejek ya. Maka apakah mereka menjadi pemenang? Artinya mereka pasti kalah. Dari mana kita bisa bilang begitu? Karena itu tadi yang di awal saya bilang huwa allazi arsala rasulahu bil huda, dan fakta di sejarahnya pun di data-data sejarah itu Nabi Muhammad termasuk tercatat ya dalam data sejarah Yahudi termasuk tokoh salah satu 10 besar ya. Tokoh 10 besar yang menguasai dunia. Lebih dari setengah belahan bumi dikuasai oleh imperium. Kalau bahasanya itu Imperium Muhammad. Kalau bahasanya di buku orang Yahudi itu mereka menggunakan istilah Imperium Muhammad. Yang kita ambil bukan imperiumnya. Kalau imperium itu kan penjajah. Tapi ruang lingkup kekuasaannya itu tadi, mulkan azimannya itu lebih dari setengah belahan bumi gitu loh. Itu namanya kemenangan gitu. Itu proses kemenangannya harus melalui itu, maksud saya itu. Jadi bukannya coba-coba jadi politisi praktis, apa bikin proposal ngajuin ke penguasa, nggak begitu. Tapi dengan penyebaran dakwah, Nabi Muhammad pun ketika mempersiapkan hijrah ke Madinah, itu yang dipersiapkan adalah tenaga pengajar ya, untuk penyebaran dakwah gitu. Makanya ketika di Madinah disambut oleh kaum Ansor. Itu bukan tidak terencana di situ. Sudah terencana, bukannya kebetulan kabur ke sana terus ada yang nyambut kebetulan, nggak ada. Dia perencanaan semua. Iya, sudah nyebar duluan. Itu yang dipersiapkan pertama kali adalah tenaga pengajar. Makanya di awal-awal itu kan dia door to door. Dia cari potensi-potensi gitu, kayak Abu Bakar, dia karena tokoh suku kan, Umar bin Khattab karena pentolan preman segala macam itu, Utsman secara politis lah itu. Untuk apa? Itu semua masuk dalam perencanaannya.
secara politis. Sama dengan ini juga perencanaan. Kita merencanakan menjadi peran apa di sini berarti? Pelaksana nahnu. Gitu. Memberi kesenangan tuh maksudnya apa? Memenuhi perintah wazarni wal mukadzibina. Biarin aja sistem itu berjalan. Sistem julumat itu berjalan, biarin. Gitu. Kita juga berjalan. Makarnya itu dengan cara apa? Ya, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaq. Itu kan makar juga itu. Mereka berbuat makar, Allah berbuat makar. Silakan jalan gitu. Itu namanya memberi kesenangan. Bener gak? Dan sampai umur mereka tuh panjang gitu. Panjangnya ya kan wa mahilhum qalilan. Berlapang dada terhadap mereka sedikit waktu gitu. Beri kesempatan mereka sedikit. Itu bukan nanti Allah yang memberi waktu. Memang semua pada hakikatnya Allah yang memberi waktu. Tapi ada pelaksana-pelaksana di dalamnya yang menggunakan waktu itu, yang memerankan kayak Ana di sini. Memang Allah di sini pada hakikatnya, di mana pelaksananya orang mukmin gitu. Mendatangi bumi kekuasaan tuh sedikit demi. Kalau kita belum punya konsep yang penuh dalam pikiran menguasai ayat-ayat kalau Nabi Muhammad itu 2/3 Quran ya. Jangan coba-coba. Jadi konteksnya ini menyebarkan ya. Menyebarkan sedikit-sedikit dari tepi-tepi sampai ke tengah gitu. Disitulah nanti kekalahan mereka. Ujungnya apa? Wa aurasakum ardahum. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham nggak kira-kira? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Kita tutup. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.